Pace bene, masih di mea culpa. Bacaan yang kita ambil dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. 4 ayat. Tetapi kutipan terakhir dari ayat terakhir, saya pikir bisa menjadi kata kunci. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kalau kita baca secara lengkap begini, Markus 6, 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genezaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Hari ini saya menonton satu video yang dibuat oleh seorang psikolog sebenarnya. Tetapi dia berbicara tentang iman. Yang menarik untuk saya, bahwa dia sampai menangis membuat video ini. Dia sampai menangis membuat video ini, betapa cemasnya dia melihat orang-orang yang memilih untuk meninggalkan imannya. Memilih meninggalkan iman dan atas nama kebebasan hidup sesukanya. Yang menarik untuk saya, betapa dalamnya dia refleksikan pentingnya hidup dalam iman, sampai-sampai dia harus menangis memikirkan orang-orang, terutama orang tua, yang membiarkan anaknya pergi begitu saja meninggalkan iman. Lalu dia berkata, kau tahu bahwa anakmu sedang berjalan di jalan yang salah, di jalan neraka. Tapi kamu memang memberikan pesan-pesan baik, tetapi hanya menggunakan jarimu, kurang lebih begitu. Kamu hanya menunjuk-nunjuk, tidak menunjukkan teladan tentang bagaimana hidup dalam iman. Dan karena itu, anak-anak pergi meninggalkan iman. Dalam hal ini saya pikir bukan anak-anak bayi balita yang masih kecil, tetapi yang remaja beranjak dewasa, yang mulai memilih dan mengerti tentang pilihannya. Tetapi dibiarkan begitu saja ketika secara bebas dengan keinginannya sendiri, menentukan dirinya sendiri untuk meninggalkan iman. Tadi kita dengar di sini, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pertama, bisa kita lihat betapa besarnya dia. Tuhan Yesus yang kita coba kenali itu tokoh besar, memiliki kuasa. Dan sedemikian berkuasa, setiap orang yang menjamahnya saja menjadi sembuh. Bahkan dikatakan hanya menjamah jumbai jubahnya. Ada orang yang hanya dengan menyebut namanya bisa menerima kembali kekuatan untuk berjalan, untuk menghadapi ketakutan. Dan memang ada itu dua nama Yesus misalnya. Tetapi tidak cukup hanya berkata dan mengakui bahwa dia itu besar, dia kuat, dia memiliki kuasa. Karena iblis juga katanya mengakui itu. Tetapi yang menarik di sini, orang-orang keluar dari rumahnya berlari-lari ke seluruh daerah di mana ia berada. Bahkan membawa orang-orang sakit. Passion semacam ini dimiliki oleh orang-orang beriman. Jangan-jangan ini yang hilang dari kita. Passion ini hilang. Untuk mau berlari-lari mengejar dia. Dengan beberapa alasan-alasan permisif, rasional yang kita pakai. Yang penting kan kita bisa menerima, kita belajar dari kegagalan kita dan seterusnya. Tetapi tidak berniat berlari mengejar dia, mencari dia, di mana saja kabarnya ia berada.
atas segala kelalaian, kekurangan kita yang tidak memiliki semangat yang cukup mengejar mencari Dia. Atas segala kekurangan ini kita mohon bantuan supaya kita memiliki kecerahan dalam beriman, mau mencari Dia. Kadang ketika kita dengan iman mencoba melepaskan diri dari masalah-masalah dan memusatkan perhatian pada Yesus sendiri, kita menemukan jalan keluar. Entah bagaimana, kita kadang tidak tahu. Tetapi kita menemukan kesembuhan setelah mencari Dia pertama-tama. In contrario, sebaliknya bisa kita katakan, jangan-jangan saya ini tidak sembuh-sembuh dari, kita berbicara pertama-tama soal spiritualitas kita. Tidak sembuh-sembuh dari kemalasan, dari kejenuhan, dari hilangnya gairah, hilangnya semangat. Jangan-jangan ini berasal dari ketidakinginan saya menjamah Dia. Boleh jadi. Tidak ingin menjamah Dia. Sementara orang yang menjamah Dia menjadi sembuh. Lalu kalau kita harus bertanya bagaimana rupanya menjamah Dia? Dengan tangan. Apa yang mau kita jamah? Saya pikir cara terbaik, Dia hanya sejauh 2 katanya. Maka dalam 2 kita menyapa, menjamah Dia. Persoalannya begini, ketika 2 menjadi sebuah kebiasaan, 2 itu tidak cukup dalam menyentuh hati kita sendiri. Maka masuk akal mulut dengan hati bisa berbeda. Meskipun mengucapkan hal yang diinginkan oleh hati, tetapi hati tidak bisa merasakan apa yang benar-benar terucap dari mulut. Dalam segala kelemahan kita mohon bantuan supaya bersedia mencari Dia kemanapun Dia berada dengan menjamahnya. Supaya dengan menjamahnya kita menjadi sembuh. Bapa yang baik, menemani, menguatkan kita dalam segala kelemahan kita, dalam segala kelalaian kita untuk merawat iman yang cerah dan setia terus mencari Dia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.